Okay, welcome back guys with me, Masli here. Just call me Masli. Di sini kita akan membahas sesuatu hal related to TOEFL skill ya guys ya. Sebenarnya saya kan sering mengajar tentang TOEFL, tapi banyak dari teman-teman yang meminta penjelasan ulang. Mungkin nggak semua orang bisa menangkap dengan cepat ya, tapi it's okay. Banyak guru yang bisa menjelaskan TOEFL di luar sana, dan di sini adalah versi saya. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini bisa membuat kalian memahami TOEFL di setiap skillnya. Oke, kali ini kita akan bahas skill 1. TOEFL yang ada di skill 1 berdasarkan referensi Longman di sini yaitu be sure the sentence has a subject and verb. Nah, kalian hanya perlu meyakinkan diri sendiri bahwa kalian itu memahami sebuah kalimat ada kata kerja dan subjeknya saja. Sesederhana itu. Namun karena kenyataannya dalam tampilan soal itu riwah banget atau sangat-sangat di luar dugaan, seperti contoh ya guys ya. Biasanya kan contohnya mudah-mudah, habis itu soalnya banyak distraksi atau panjang-panjang banget. Nah, disinilah yang perlu kalian tekankan bahwa kalian harus memahami karakter-karakternya. Banyak teman-teman yang belum memahami setiap jenis kata, ini apa, ini kata kerja apa, ini kata sifat, mungkin dan lain-lain. Nah, dalam kategori ini kalian hanya perlu mengetahui subjek dan verb, karena memang seperti judul, kalian harus yakin bahwa kalimat ini memiliki subjek dan verb. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus memahami jenis-jenis subjek. Jenis-jenis subjek adalah bentuk sebuah kata yang bisa menjadi subjek. Selain bentuk 6 ini tidak mungkin bisa jadi subjek. Contoh yang pertama adalah noun, pronoun, noun phrase, noun clause to infinitive gerund. Mungkin ada beberapa dari kalian masih bingung, apa itu noun phrase? Apa itu noun clause? Apa itu to infinitive? Oke, tanda-tandanya saja. Kalau noun kalian sudah tahu ya, pronoun sudah tahu juga, are you with they. Noun phrase itu hanya gabungan dua kata yang intinya pada noun. Nanti kalian bisa pelajari sendiri, karena saya hanya ingin berbagi dalam case konteks ini saja. Nanti jika ingin lebih detail lagi, saya akan jelaskan di video yang lain. Sekali lagi, kalian harus memahami bahwa 6 poin inilah yang bisa jadi subjek. Jika kalian menemukan selain 6 poin ini, itu bukanlah subjek. Contohnya kalian ketemu kata keterangan gitu ya guys ya. Misalkan in my house gitu. Nah, itu kan masuk kategori adverb ya. Adverb itu tidak masuk kategori ini. Jadi kalian tidak bisa memasangkan adverb itu sebagai subjek. Oke. Poin kedua adalah jenis kata kerja. Apa kalian tahu jenis-jenis kata kerja? Biasanya kalau kata kerja itu kalian harus hafal tenses. Nah, gimana nih kalau kalian nggak hafal tenses? It's okay. Kalian hanya perlu menghafal ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya seperti ini guys. Ada 7 poin. Ada verb SES, anggota be. Verb SES itu pasti kata kerja, bentuk kata kerja yang ditambahi S atau ES. Kalau anggota be ya be itu sendiri, is, are, was, were, been. Nah, itu adalah anggota be. Terus ada kalimat yang runutannya itu be sama verb ing. Be verb ing di sini adalah anggota be ya. Bisa is, are, bisa was, were. Itu ketemu verb ing. Itu pasti anggota kata kerja. Terus ada be verb 3, sama. Kalau ada is, are, dan lain-lain itu teman-temannya ketemu verb 3, pasti itu bentuk kata kerja. Terus ada verb 2. Bentuk verb 2 itu pasti kata kerja. Kalau ada be complement, ada anggota be ketemu complement, pasti be-nya itu bentuk kata kerja. Have, has, had, dan verb 3. Kalau ada runtutan kayak gini nih, itu yang disebut kata kerja. Terus, kalau dalam sebuah kalimat kalian bisa menemukan kata kerjanya, sebelum kata kerja, pasti itu subjek. Berarti kalimat itu sudah memiliki subjek dan verb. Permasalahan ketiga adalah, cocok nggak? Tidak hanya sekedar ada, tapi harus cocok juga ya guys ya. Kan nggak mungkin nih kalau nggak cocok dipaksain buat jalan ya. Itu tipsnya guys, jadi kalian harus menghafal poin-poin itu. Terus triksnya, trik adalah bagaimana mengerjakan tanpa menerjemah ya guys. Kalau kalian masih mengandalkan menerjemah, kalian akan menemukan banyak kata-kata akademis yang sangat membingungkan. Boleh sih nanti kalau di akhir-akhir kalian sudah paham strukturnya, kalian mencoba mempelajari dengan menerjemah juga boleh. Next, triknya adalah, ini adalah cara saya mengerjakan soal ya guys. Setiap orang pasti punya cara, dan saya pengen berbagi atau merekomendasikan cara saya, semoga bisa membuat kalian nyaman dan bisa menikmati proses ketika mengerjakan soal. Yang pertama, jika kalian ketemu soal, kalau soalnya pendek ya
Syukurlah ya, kalau panjang ini yang agak ribet, banyak distraksi, kalian harus menemukan satu kata kerja inti dulu. Dalam satu kalimat minimal ada satu kata kerja inti. Kalau ada dua kata kerja, nanti ada conjunction. Intinya adalah temukan kata kerjanya dulu. Biasanya di skill 1 ini agak ringan ya jenis soalnya, jadi meskipun panjang soalnya, kalian hanya menemukan satu kata kerja dan satu subjek saja. Jadi sekali lagi, temukan kata kerja inti. Kalian nggak bisa mempunyai alasan lagi, oh saya nggak tahu jenis kata kerja itu gimana. Karena kalian sudah memahami tanda-tandanya, kinds of verb. Oke, next. Jika kalian dalam sebuah kalimat bisa menemukan kata kerja, tandai dulu deh pakai pensil. Karena masih latihan ya, pakai pensil dulu. Oke. Setelah kata kerja, subjek pasti berlokasi sebelum kata kerja itu. Nah, berarti dalam sebuah kalimat kalian sudah bisa menemukan subjek dan verb. Aman ya? Nah, permasalahan terakhir adalah mereka cocok nggak? Kalau subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Kalau subjeknya plural, juga harus plural. Di sini yang harus kalian latih terus. She nggak mungkin speak ya, jadi she harusnya speaks. Nah, kayak gitu. Itu contoh sederhananya. Oke, langsung kita masuk contoh soal. Contoh yang pertama adalah Septina and I bla 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 baking sponge cakes at this time yesterday. Ada dua pilihan, were sama was. Kalian harus mencari kata kerjanya. Coba di scan. Nggak ada kata kerjanya. Emang ada. Kalau kalian lupa, coba dicek sama poin-poin yang tadi, kinds of verb. Nggak ada ya. Kata kerjanya ternyata jadi pilihan di sini. Oh, kalau sudah ketemu di sini di sebuah pilihan, berarti kalian harus menemukan subjeknya. Ternyata subjeknya Septina and I, singular atau plural ya. Nah, betul. Itu adalah plural. Karena dua ya, Septina and I. Berarti otomatis pakai plural juga, yaitu jawabannya alpha. Were. Good. Soal nomor 2. Whether to buy or rent a house, bla bla bla, an important financial questions. Ternyata dalam pilihan jawabannya itu kata kerjanya guys. Berarti kita harus menemukan subjeknya dulu. Mana nih subjeknya? Subjek itu terletak sebelum kata kerja. Kalau kata kerjanya di sini, berarti subjeknya sebelumnya dong. Kalian tahu ini bentuk subjek yang kayak gimana? Untuk pengetahuan saja mungkin yang belum tahu ini adalah noun clause. Kalau noun clause itu selalu singular guys. Jadi jawabannya apa ya? Tepat sekali, alpha. Nomor 3, physics, bla bla bla, been my favorite subject since I was 15 years old. Temukan kata kerjanya dulu. Nih ada anggota B nih guys. Anggota B. Ternyata ini pilihan jawabannya juga termasuk kata kerja. Terus berarti di sini itu kita harus milih have atau has, subjeknya physics. Ini yang jadi pertanyaan. Physics itu tunggal atau plural? Nah, ini adalah salah satu yang mungkin kalian juga harus hafalkan, atau beberapa kalian udah tahu juga. Kita harus hafalan model-model kayak gini walaupun terkesan ada S-nya. Physics itu adalah bentuk subjek, jadi dia dianggap tunggal guys. Jadi kalau dianggap tunggal, kalian harus tahu dong jawabannya apa. Jawabannya adalah bravo. That's cool. Oke, kita lanjut. Nomor 4, moms usually bla 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 drugs alive. Nah, kita sudah menemukan bentuk subjeknya. Moms. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa tahu? Saya kasih waktu prediksi buat kalian menjawab dalam hati selama 3 detik. Mulai dari sekarang. Oke. Di sini sudah tertera pilihannya, kata kerjanya sudah tertera, jadi kalian harus mencari apakah dia bentuk singular atau plural. Nah, moms ini walaupun ada S-nya, dia itu bentuknya singular ya guys. Jadi jawabannya pasti yang berbentuk singular juga. Jadi jawabannya adalah bravo. Jangan terkecoh. Loh kan biasanya kalau ada S-nya itu plural. Iya, biasanya. Kan bukan berarti selamanya kan? Biasanya. Next, the central office manager along with his 2 assistants bla 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 left the room.
Tanda-tanda udah mau masuk TOEFL nih guys, biasanya banyak distraksi kayak gini. Kalau soalnya sesederhana nomor 4, nomor 3, itu biasanya hanya ada dalam contoh. Jadi kalian juga harus memahami banyak distraksi yang sebenarnya nggak perlu kalian pikirin, tapi gara-gara tampilannya banyak jadi gini, jadi makin ribet. Contohnya adalah di sini ada along with his two assistant, ini hanya tambahan informasi saja. Inti sebenarnya di sini itu ada kata kerja ini guys, left. Nah, sebelumnya pasti subjek ya. Kita udah ketemu subjek di sini. Tapi permasalahannya di sini kok masih harus ada kata kerja lagi ya guys. Nah, left ini kan antara dua hal ya guys ya. Ini bisa jadi verb 2 atau bisa jadi verb 3 nih. Nah, ternyata berdasarkan pilihan jawaban, ini sepertinya berbentuk verb 3. Makanya kita harus milih antara have atau has. Karena subjeknya tunggal, jadi kalian sudah tahu kan jawabannya apa? Ya, the central office manager. Gak ada yang bentuk plural ya guys. Jawabannya adalah has. Ini yang level 1 guys. Jadi soalnya biasanya yang dimunculin kayak ini nih. Makanya ketika kalian menghadapi soal yang asli dalam TOEFL, kalian ribet. Contohnya seperti ini. Loh, contohnya kok nggak sama? Iya, biasanya contoh hanya untuk memahamkan. Tapi sebenarnya caranya sama. Di sini hanya banyak distraksi yang membuat pikiran kalian itu makin ribet aja memahami. Tapi tetap gunakan seperti apa yang saya sarankan tadi. Cari kata kerjanya dulu. Oke, kita bahas nomor 4. Tahu-tahu nomor 4 aja ya guys ya. Oke, nomor 4 kita cari kata kerjanya. Ada nggak ternyata kata kerjanya dalam bentuk jawaban. Ya udah, kita cari subjeknya saja. Subjeknya kan sebelum kata kerja nih. Nih, kalian punya ini. The majority of Earth surface bla 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 with water. Silahkan ditebak. Saya kasih waktu 3 detik. Gak usah pakai alasan, pakai feeling dulu. Karena kalian tadi udah tahu alasannya apa sebenarnya. Kalau nggak sempet, cek dulu. 3 detik dari sekarang. Oke, jawabannya simpen dalam hati, saya kasih alasannya, pasti kalian nanti akan ketemu jawabannya secara otomatis. Alasannya adalah subjeknya itu the majority, kebanyakan. Tapi di sini tunggal ya guys ya. Nah, kalau tunggal berarti misalkan kita jawab delta, apa alasan kita pakai will? Di sini tidak ada keterangan yang harus menggunakan will. Ya kan, kecuali ada rencana atau apa. Jadi kita nggak bisa jawab ini. Covered, ini tunjuknya simple past guys. Nggak apa-apa sih jawab, bener-bener aja. Tapi adakah tanda yang harus mewajibkan ini menggunakan simple past? Ada nggak keterangan waktu menggunakan past time? Nggak ada kan? Nggak bisa. Are covered, subjeknya tunggal guys. Jadi nggak boleh pakai are. Jawabannya alpha. Nomor 5. Surface water only, bla bla bla, small portion and bla 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 bla. Kalian dapat menemukan kata kerjanya. Lagi-lagi kata kerjanya ada di jawaban. Berarti pahami saja subjeknya. Subjeknya adalah surface water. Silakan dijawab dalam 3 detik. Oke. Jangan diterjemah ya guys. Kalau kalian menerjemah, kalian akan menghabiskan waktu. Ingat, di sini sudah ada subjek, surface water. Kalian hanya perlu menemukan verbnya saja atau kata kerjanya saja. Yang pertama, apakah makeup? Lihat subjeknya. Subjeknya ini tunggal. Jadi, mau nggak mau kata kerjanya tunggal. Kita hapus kata kerja yang tidak tunggal. Contohnya ada is, ini nggak boleh. Verb ing tambah angkot dapi itu bukan kata kerja. Ini adalah kata kerja berbentuk plural. Sudah ketemu jawabannya. Oke, next. Nomor 6, written expression. Sekarang nggak multiple choice, tapi dalam kategori sebuah kalimat, di sini ada beberapa jawaban, A, B, C, D. Kalian harus bisa menentukan mana yang salah. Healthy diet consists of some essential nutrients such as carbs, protein, fats, vitamins, and minerals. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Tebak saja. Oke.
simpan jawaban dalam kalian. Alasan kalian juga sebenarnya perlu dipertanyakan ya, tapi it's okay lah. Di sini jawabannya adalah bravo. Kan saya tadi udah bilang, cari kata kerjanya dulu. Setelah kata kerja, cek subjeknya. Sudah ketemu nih kata kerjanya consist of. Subjeknya kan sebelumnya. Ternyata Al-Hidayat tunggal. Berarti sudah ada subjek verb dong. Iya, tapi mereka nggak bisa sejalan guys, karena Al-Hidayat itu singular. Jadi bentuk verbnya harus dikasih S di sini. Consist. Itu ya guys ya. Soal terakhir. Displayed itu adalah yang A, a National Congress building, or B itu R ya, the Bill of Rights, which comprises itu Charlie, the first two delta, 10 amendments of the US Constitution. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Time is up. Sekarang waktunya untuk menjawab. Mungkin bagi kalian, kecepatan dong, masa 5 detik. Itu bagi yang sudah hafal ya guys. Kalau belum hafal ya ngecek dulu poin-poin yang saya share tadi di first slide ini. Oke. Di sini sebenarnya kita harus memperhatikan kata kerjanya dulu. Kata kerjanya di mana nih? Kata kerjanya ada di R. Ini adalah kata kerja. Saya tadi udah bilang ya, subjek sebelumnya itu lokasi subjek itu pasti berada di soal sebelumnya gitu ya, di awal. Nah, ternyata di sini itu bukan subjek guys. Subjeknya ada di the Bill of Rights. Loh, kok aneh? Sekarang subjeknya udah di belakang. Ini adalah bentuk modifikasi. Tapi tenang, contoh soal nomor 7 ini tidak masuk skill 1. Itu hanya satu contoh soal yang ada di skill lain. Cuman ini hanya buat jebakan saja bahwa kalian juga harus konsisten dan tidak memiliki rasa fanatik bahwa subjek itu hanya berada di depan. Kalau sudah masuk modifikasi kalimat, subjek bisa berada setelah kata kerja. Ya, jadi saya kasih bonus lah untuk nomor 7 ini ya. Karena the bill itu 1, jadi yang salah bravo, itu tidak boleh berbentuk R, harusnya jawabannya adalah is. Ya guys ya, setidaknya 3 poin ini yang umumnya masuk dalam skill 1. Oke guys, seperti itu saja penjelasan saya. Thank you for joining here, dan semoga bisa memberi kalian wawasan dan tambahan pengetahuan, dan semoga bermanfaat juga. Jika ada beberapa pertanyaan atau komen atau apa, atau masukan mungkin dari sudut yang pandang berbeda, atau mungkin ada kesalahan saya, I'm so sorry, dan silahkan request materi kalian, atau silahkan tanyakan sesuatu yang kalian belum pahami di komen dulu. Thank you for joining, have a good day, and see you next time. Bye-bye.